di sebuah kota kecil bernama Wickford, Inggris, hidup seorang gadis muda bernama Grace Millane. Sejak kecil, Grace dikenal ceria, penuh kasih, dan memiliki mimpi besar. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Tumbuh dalam keluarga hangat bersama ayahnya, David, Gillian, dan ibunya. Keluarga Millane adalah keluarga yang kompak. Ayahnya seorang pengusaha kecil, ibunya seorang pekerja sosial. Mereka membesarkan anak-anak mereka dengan kasih sayang dan kebebasan untuk bermimpi. Grace tumbuh menjadi sosok yang mencintai dunia senyum ramah, tawa tulus, dan ketertarikan kuat pada perjalanan serta fotografi. Setelah lulus dari University of Lincoln, Grace memutuskan untuk berpetualang. Ia ingin melihat dunia sebelum banner-banner memulai hidup baru, Australia, Thailand, Peru, dan akhirnya Selandia Baru. Negeri yang ia sebut dalam pesannya kepada ibunya, tempat ini indah sekali. Bu, aku jatuh cinta pada alamnya. Tak ada yang tahu. Pesan itu akan menjadi salah satu pesan terakhir darinya. Di sisi lain, kota Auckland, hidup seorang pria bernama Jesse Shane Kempson. Usianya 26 tahun, tampak rapi berwajah tenang. Tapi di baliknya menyimpan sisi gelap yang tak banyak orang tahu. Jesse tumbuh dalam keluarga yang berantakan. Orang tuanya berpisah saat ia masih muda, dan hubungan dengan ayahnya memburuk karena tindak kekerasan domestik. Ia sering berpindah pekerjaan, berpura-pura sukses di media sosial, membangun citra diri yang tidak nyata. Teman-temannya menggambarkannya sebagai sosok yang menarik, tapi manipulatif seseorang yang tahu cara membuat orang lain merasa nyaman sebelum akhirnya memanfaatkan mereka di dunia nyata. Jesse adalah sosok kesepian. Di dunia maya, ia menciptakan versi dirinya yang sempurna, sukses, mapan, dan romantis. Itulah yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian, terutama di aplikasi kencan seperti Tinder. Tanggal 1 Desember tahun 2018. Hari itu, Grace merayakan ulang tahunnya yang ke-22 sendirian di Auckland. Ia memutuskan untuk keluar malam, menikmati suasana kota, dan berkenalan dengan seseorang baru. Melalui Tinder, ia bertemu Jesse. Pesan mereka singkat, ringan, tapi hangat. Jesse mengajaknya makan malam di salah satu bar di pusat kota. CCTV memperlihatkan keduanya berjalan berdampingan. Grace tampak tersenyum, mengenakan jaket merah muda. Jesse membukakan pintu, seolah gentleman sejati. Mereka tampak seperti 2 orang muda yang sedang menikmati malam. Tak seorang pun menyangka, langkah kaki Grace malam itu adalah langkah terakhirnya. Sekitar pukul 11 malam, mereka meninggalkan bar dan menuju hotel tempat Jesse menginap. Cahaya lampu kamar 708 menyala samar dari jendela tinggi. Di dalam kamar itu, suasana awalnya tenang. 2 jiwa asing yang baru bertemu mencoba mengenal lebih dalam satu sama lain. Namun perlahan, situasi berubah. Sesuatu yang seharusnya menjadi pertemuan biasa berubah menjadi bencana. Yang terjadi setelahnya tak pernah disaksikan siapapun, hanya diceritakan lewat bukti-bukti dingin dari penyelidikan polisi. Yang pasti, malam itu, napas terakhir Grace berhenti di ruangan itu. Pagi berikutnya, Jesse tampak tenang. CCTV menunjukkan ia keluar kamar, berjalan ke toko, membeli koper besar, alat pembersih, dan kantong sampah. Ia bahkan sempat bertemu teman-temannya, minum di bar, dan bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu, keluarga Grace di Inggris mulai panik. Pesan yang dikirim ibunya tak dibalas, telepon tak dijawab. Hati seorang ibu tahu ada yang salah. Laporan orang hilang pun dibuat. Polisi Selandia Baru mulai mencari, menelusuri setiap langkah Grace terakhir. Dari kamera hotel, dari jejak digital ponselnya, hingga mobil yang dikendarai Jesse. Seminggu kemudian, penyelidikan membawa mereka ke sebuah hutan terpencil di pinggiran Auckland. Di sanalah, di tanah lembab yang sepi, tubuh Grace ditemukan disembunyikan dalam koper besar. Seluruh negeri terkejut, dunia berduka. Dan bagi keluarga Millane,
Waktu seolah berhenti. Polisi mengumpulkan bukti demi bukti. Riwayat pencarian internet. Jesse menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Pencarian tentang cara menyembunyikan tubuh. Berapa lama mayat membusuk. Dan kapan seseorang dinyatakan hilang. Semua dilakukan setelah waktu kematian Grace diperkirakan terjadi. Dalam persidangan tahun 2019, Jesse mencoba mempertahankan ceritanya bahwa kematian itu tidak disengaja. Namun, bukti-bukti digital, forensik, dan kesaksian ahli membuktikan sebaliknya. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan masa minimum 17 tahun penjara. Hakim menyebutnya sebagai pria yang berbahaya dan penuh tipu daya. Keluarga Grace hadir di ruang sidang, memegang foto putri mereka yang tersenyum. Ayahnya berkata lirih dalam kesaksiannya, "Kau tidak hanya mengambil nyawa anakku, kau menghancurkan hidup seluruh keluarga kami." Kisah Grace Millen meninggalkan luka mendalam. Ia datang ke Selandia Baru untuk melihat keindahan dunia, tapi malah menjadi korban sisi tergelap manusia. Kini, setiap tanggal 1 Desember banyak orang di seluruh dunia menyalakan lilin untuk mengenang Grace, simbol dari harapan, kebaikan, dan kepercayaan yang hilang. Dari kasus ini, kita belajar bahwa dunia bisa terlihat indah, tapi juga penuh bahaya yang tersembunyi di balik senyum ramah. Dan bahwa dalam setiap pertemuan singkat ada risiko yang mungkin tak pernah kita bayangkan.